Di video kali ini Budian akan menjelaskan tentang rumus fungsi. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi fungsi ya. Pada hari ini kita akan bahas tentang rumus fungsi ya. Sebelumnya Ibu sudah membahas sekilas ya tentang rumus fungsi pada video sebelumnya. Nah, bentuk umum dari rumus fungsi ini adalah fx sama dengan ax ditambah b, di mana x-nya itu adalah domain atau daerah asal ya. X itu adalah domain atau daerah asal. Nanti di rumus fungsi ini kita akan kita akan mencari nilai dari range fungsi tersebut. Jadi x itu domain, fx itu adalah range atau daerah hasil. Kita akan lihat contohnya ya. Contoh, misalnya ada diketahui rumus fungsi fx sama dengan 3x ditambah 5. Tentukan nilai f7. Nah, untuk mencari nilai f7, maka kita akan masukkan angka 7 ini ke dalam rumus fx ya. Di sini 7 itu berperan sebagai domain. Yang akan kita cari itu adalah daerah hasil dari f7 ya. Kita tulis dulu fx sama dengan 3x tambah 5. Jadi kalau di rumus fungsi itu, kalau ininya x, maka di sini x. Kalau di sini a, maka di sini akan jadi a. Kalau misalnya kita ganti x ini dengan angka, maka otomatis di sini juga harus berganti dengan angka ya. Jadi kalau misalnya di sini f7, kita cari f7 sama dengan 3 kali 7 tambah 5. 3 kali 7 sama dengan 21 ditambah 5, jadinya 26. Kedua, diketahui fx sama dengan 5x dikurangi 6. Tentukan range dari negatif 3. Ini artinya kita ganti x ini dengan negatif 3. Berarti kita tulis dulu rumusnya, fx sama dengan 5x kurangi 6. Maka f negatif 3, kita ganti x ini dengan negatif 3. 5 dikali negatif 3 dikurangi 6. Negatif 15 ya. 5 kali negatif 3 itu negatif 15 dikurangi 6. Jadinya negatif 21. Contoh ketiga, diketahui fx sama dengan 3x ditambah 5. Jika domain x 0, 1, 2, dan 3, tentukan range. Kemudian yang kedua HPB. HPB itu himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sebetulnya sama dengan cara tadi contoh nomor 1 dan 2. Cuman bedanya kalau tadi domainnya itu cuman satu angka, kalau ini angkanya ada 4 ya. Berarti kita akan mencari satu persatu nilai dari nilai fungsi ini, nilai dari f0, f1, f2, dan f3. Jadi nanti hasilnya ada 4 ya. Yang pertama dulu, fx sama dengan negatif 3x tambah 5. Ya, ini yang A dulu. Kita cari f0. f0 sama dengan negatif 3 kali 0 tambah 5. Negatif 3 kali 0 itu 0 tambah 5 berarti 5. Sekarang f1. f1 berarti negatif 3 dikali 1 tambah 5. Negatif 3 tambah 5 berarti 2. f2 sama dengan negatif 3 kali 2 tambah 5. Negatif 6 tambah 5 berarti negatif 1. Yang terakhir f3 sama dengan negatif 3 kali 3 tambah 5. Negatif 9 tambah 5 berarti negatif 4. Range-nya yang mana? Nah, range-nya itu yang ini. Nah, range itu yang ini, hasil dari yang sudah kita kalikan ya. Jadi range sama dengan kita tulis 5, kemudian 2, negatif 1 dan negatif 4. Itu range-nya. Yang kedua,
HPB. HPB itu kita pasang-pasangkan. Berarti kita pasangkan di sini 0 pasangannya dengan 5, berarti 0,5. 1 pasangannya dengan 2, berarti 1,2. Terus di sini 2 pasangannya dengan negatif 1, berarti 2, negatif 1. Yang terakhir 3 pasangannya dengan negatif 4, berarti 3, negatif 4. Nah, ini HPB. Contoh yang keempat, diketahui fx sama dengan 5x tambah 6. Jika fa sama dengan 16, tentukan nilai a. Nah, kalau di sini soal yang ini, jadi kita sudah punya rangnya, yang kita cari itu domainnya, yang kita cari itu berapakah yang di dalam kurungnya. Nah, caranya kita tulis dulu di sini rumusnya 5x tambah 6. Ingat ya, kalau ini x berarti ini x, kalau ini h, ini y berarti ini y. Sekarang di soal itu ada FA sama dengan 16. Kita tuliskan di sini FA sama dengan, karena di sini sudah berubah hurufnya jadi A, maka otomatis yang sebelah sini juga berubah jadi A. Berarti jadinya 5A tambah 6. Nah, diketahui di sini FA-nya sudah ada di soal. FA itu sama dengan 16, maka kita tulis di sini 16 sama dengan 5A ditambah 6. Setelah itu untuk mencari nilai A kita pindahkan 6 itu kita pindahkan ke ruas kiri ya, berarti 16 karena ini tadinya positif kita pindahkan jadi negatif sama dengan 5A. 10 sama dengan 5A, maka A sama dengan 10 dibagi 5 jadinya 2. Contoh yang terakhir, diketahui rumus fungsi fx sama dengan ax tambah b. Jadi di sini kita belum tahu rumusnya. Rumus fungsinya masih berupa AX tambah B, masih berupa A dan B. Tapi di sini diketahui jika F7 sama dengan 25, F2 sama dengan 5, tentukan nilai A dan B, rumus fungsi, kemudian nilai dari F3. Nah, untuk menjawab soal ini ya, untuk menjawab soal B ini harus tahu A dulu. Untuk menjawab C harus tahu A dan B dulu. Jadi ini harus berurutan menjawabnya ya. Pertama kita tulis dulu di sini rumus fungsi diketahui fx sama dengan ax tambah b. Maka kita tulis fx sama dengan ax tambah b. Kita tulis yang diketahui f7 sama dengan 25. Berarti f7 sama dengan a kali 7 tambah b. Karena f7 nilainya sudah ada yaitu 25, berarti 25 sama dengan 7a tambah b. Persamaan pertama. Sekarang persamaan yang kedua ya. Persamaan yang keduanya F berapa? F2 ya. F2 sama dengan A kali 2 tambah B. F2 nya udah ada 5. 5 sama dengan 2A tambah B. Persamaan kedua. Nah, kita sudah punya dua persamaan. Sekarang kita akan melakukan eliminasi ya. Berarti 1 dan 2 kita eliminasi. 1 dan 2 kita eliminasi ya. 7A tambah B sama dengan 25, 2A tambah B sama dengan 5. Nah, ini karena ini udah sama berarti bisa langsung kita kurangi karena ini harus 0 ya. Berarti 7 kurangi 2 hasilnya 5, 25 kurangi 5 hasilnya 20, maka nilai A sama dengan 20 dibagi 5 jadi 4. Sekarang mau nyari B, kita boleh pilih 1 atau 2. Ibu mau cari yang lebih kecil aja, ibu pilihnya 2 misalnya ya. Pilih 2A ditambah B sama dengan 5. Tadi kita sudah punya A nya itu 4, berarti 2 kali 4 tambah B sama dengan 5. 2 kali 4 itu 8 ya. Berarti di sini 8 ditambah B sama dengan 5, maka B sama dengan 5 kurangi 8. Jadi negatif 3. Nah, tadi yang A itu tadi kita dapat nilai A-nya itu sama dengan 4, nilai B-nya itu tadi sama dengan negatif 3 ya. Berarti yang B, rumus fungsinya, kan kita rumus fungsinya bentuknya ini. Fx sama dengan AX tambah B. A-nya tadi sudah dapat ini 4, B-nya sudah dapat min 3, berarti tinggal masukin Fx sama dengan 4x, B-nya kan yang ini negatif 3. Udah rumus fungsi itu ini.
Sekarang yang terakhir, nilai dari F3. Kan tadi rumusnya ini, Fx sama dengan 4x kurangi 3, berarti F3 sama dengan 4 dikali 3 kurangi 3, berarti 12 kurangi 3, jadi 9. Nah, bahasan terakhir di materi fungsi ini yaitu korespondensi 1-1. Kan kemarin kita sudah bahas ada relasi, ada fungsi ya. Nah, sekarang yang kita bahas itu korespondensi. Kalau di relasi itu ini himpunan A dan B itu tidak ada syarat ya. Di himpunan A dan B itu tidak ada syarat. Yang penting itu ada A dan B itu ada yang saling berpasangan. Kalau di fungsi ini ada syarat ya. Ada syarat. Kemudian ini nanti fokusnya ke himpunan A. Fokus ke himpunan A. Jadi A-nya harus punya pasangan dan pasangannya harus satu ya. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, kalau korespondensi ini ada syarat juga ya. Syaratnya itu ada di A dan B. Jadi itu bedanya. Kalau relasi tidak ada syarat, yang penting A dan B itu saling ada pasangan ya. Jadi kalau yang A misalnya salah satu dari himpunan A tidak punya pasangan, berarti tidak masalah. Yang penting ada salah satu dari anggotanya yang punya pasangan. Kalau fungsi itu kita syaratnya fokusnya di himpunan A. Yang pertama, A itu harus punya pasangan dan pasangannya harus satu-satu. Kalau korespondensi itu kita fokus ke A dan B. Apa syarat korespondensi? Nah, syarat korespondensi syaratnya yang pertama itu semua anggota A dan B itu punya pasangan. Tidak boleh ada yang sendirian, tidak boleh ada yang tidak punya pasangan, semuanya harus berpasangan. Yang kedua, semua anggota A dan B pasangannya ini harus satu. Jadi tidak boleh ada yang bercabang pasangannya. Makanya dinamakannya korespondensi 1-1 karena di sini A dan B itu pasangannya harus satu ya, harus satu. Nah, gimana kalau misalnya biar semuanya berpasangan dan pasangannya harus satu-satu, maka otomatis jumlah anggota A dan B itu harus sama ya. Karena kalau misalnya tidak sama nanti pasti ada yang tidak punya pasangan. Jadi ini kesimpulannya kalau korespondensi 1-1 itu jumlah anggota A dan B ya. Jumlah anggota A dan B itu harus sama agar semuanya dapat pasangan. Nah, kita lihat di sini dari keempat gambar ini manakah yang merupakan korespondensi 1-1 ya. Di sini ada 40 gambar. Kita analisis dari yang pertama. Di sini jumlah anggotanya A-nya ada 3, B-nya juga ada 3 ya, sama-sama ada 3 anggotanya. Ini A, ini B. Kita lihat syaratnya itu tadi semua A dan B punya pasangan dan pasangannya harus satu-satu. Kita lihat A semuanya punya pasangan, tapi B tidak punya pasangan, berarti dia bukan korespondensi ya. Dia bukan korespondensi ya. Apakah dia fungsi? Kalau fungsi itu kan kita fokusnya di A ya. A itu semuanya punya pasangan dan pasangannya harus satu-satu. Nah, kalau yang ini dia memang bukan korespondensi, tapi dia adalah fungsi. Karena semua A punya pasangan dan pasangannya satu-satu. Ya, jadi kalau fungsi pokoknya kita fokusnya di A ya. A itu harus berpasangan dan pasangannya satu-satu. Kalau yang ini gak apa-apa gak punya pasangan, yang penting A kalau fungsi. Sekarang yang kedua, apakah dia korespondensi? Ya, ternyata dia bukan ya, karena di sini sudah sangat jelas. Ini yang anggota B-nya, ini anggota B-nya tidak punya pasangan, berarti dia juga bukan korespondensi. Apakah dia fungsi? Ya, jawabannya dia fungsi ya, karena semuanya punya pasangan nih. A-nya semuanya ada pasangan dan A ini tidak ada yang bercabang, semuanya setia. Berarti dia adalah fungsi. Sekarang yang C, apakah dia korespondensi? Jelas bukan, karena ini ada yang sendirian tidak punya pasangan. Berarti dia bukan korespondensi. Apakah dia fungsi? Bukan juga ya. Kenapa bukan?
karena A-nya itu tidak berpasangan, berarti dia bukan korespondensi, bukan juga fungsi. Sekarang yang terakhir, apakah dia korespondensi? Ya, karena semuanya saling berpasangan, berarti ini korespondensi ya. Korespondensi. Apakah dia juga fungsi? Ya, dia juga bisa dimasukkan sebagai fungsi. Jadi gitu ya. Pokoknya kalau fungsi, fokus himpunan A, kalau korespondensi itu A sama B.